Surah Al-Hajj, surah nomor 22, ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Berapa banyak kota yang telah kami binasakan, kata Allah, yang penduduknya dalam keadaan zalim. Zalim artinya sengaja melakukan dosa-dosa yang telah Allah larang. Maka tembok-tembok kota itu roboh, menutupi atap-atapnya. Dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Baik teman-teman, saya berharap contoh yang akan saya berikan ini, kalau ada teman-teman dari wilayah itu jangan tersinggung. Saya bukan sedang menyinggung Anda pribadi, bukan sedang menyinggung pimpinan di kampung atau di kota itu, tapi kita sedang menerapkan teori syar'i pada realita lapangan. Sepakat poin ini ya? Bisa sepakat? Baik. Karena ini contoh syar'i. Kita ambil contoh di Indonesia yang pernah terjadi tsunami misalnya di Aceh. Pertanyaannya, tsunami merata, semua orang kena. Apa sebabnya? Bukankah Aceh mayoritasnya muslim? Benar nggak? Terkenal fanatik. Yang terkenal di Indonesia ini banyak. Ada Aceh, ada suku Makassar, Sulawesi Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Ada saudara-saudara kita di Banten. Ada yang mayoritas muslim dan fanatik dengan Islam yang mungkin lebih dari yang lain. Yang lain juga insya Allah fanatik, tapi ada memang yang luar biasa mereka. Gitu kan? Teman-teman di Aceh ini masyhur karena memang masuknya Islam di Indonesia melalui Aceh kemudian baru ke seluruh Indonesia umumnya. Baik, pertanyaannya, kalau sesuai dengan teori yang Ustadz bilang tadi, datangnya musibah umum seperti tsunami disebabkan karena dosa yang merata. Kira-kira dosa apa yang teman-teman kita lakukan? Mayoritas muslim, terkenal menerapkan Islam, kok di sana terjadi tsunami? Kok bukan di tempat lain? Jakarta juga punya Ancol tuh. Ada pantainya, bisa jadi tsunami. Kok bisa di sana? Maka jawabannya teman-teman, waktu terjadi tsunami, beberapa teman-teman saya dari para asatidzah, teman-teman pada berangkat ke sana, ngantarin bantuan, selimut, makanan, sembako, dan segala macam hal. Saya sendiri coba menelusurin waktu saya susun tulisan ini, kebetulan pada saat kejadian itu. Apa nih penyebabnya? Nggak mungkin. Secara teori pasti ada penyebabnya. Dan penyebabnya ini mayoritas muslim nih. Pasti ada dosa yang merata. Nggak ada yang lain. Saya coba telusurin. Teman-teman dari Aceh harus saya tanyain. Saudaraku, apa sih yang di Aceh menurut Anda yang merata dosa yang orang anggap bukan dosa lagi? Biasa saja. Bahkan sudah sampai merata, orang-orang yang beriman pun mungkin bisa melanggar itu. Mereka ada yang bimbang, apa ya, nggak tahu. Ya, banyak sih dosa-dosa, seperti kasus adanya perzinahan, adanya riba, tapi itu di Jakarta lebih besar. Di kota-kota lain di Indonesia lebih besar. Kenapa harus Aceh? Terus saya telusurin, subhanallah, satu waktu saya duduk sama beberapa teman-teman dari Aceh, lalu saya tanya, dari pakaiannya, dari pergaulannya, dari segala macam, sampai saya masuk ke makanan. Akhirnya saya tanya, di makanan kalian di sana ada hal yang dilarang nggak secara agama yang dimakan? Nggak ada sih, makannya ayam, hanya kambing, biasa. Bumbu-bumbunya, bahan-bahannya ada yang haram nggak? Nggak ada. Terus saya dengar ada satu orang yang bilang, cuma memang kadang-kadang atau seringkali kami menggunakan sebagai penyedap rasa daun ganja. Dan daun ganja ini hampir merata, orang-orang di sana anggap bukan hal yang haram, biasa. Lunakin daging atau taruh di bumbu masakan, alasannya lebih nyaman saja, lebih sedap. Udah tahu belum, saya waktu itu saya tanya, udah tahu belum kalau ganja itu, daun ganja yang dianggap cuma daun dari pohon, secara internasional sudah dimasukkan setara dengan minuman keras, narkotika setara dengan minuman keras. Islam mengatakan khamr minum dosa besar nggak? Baik, pada saat dia merata kira-kira menjadi penyebab datang azab umum nggak? Tarik contoh ini ke teori kita. Teori syar'i
Meratanya sebuah dosa besar yang dibiarkan dan dianggap biasa mendatangkan musibah. Besar akan datang. Saya kemarin diundang ke Aceh di salah satu wilayah ceramah tabligh akbar. Subhanallah, dengan hikmah Allah, Allah datangkan saya ke satu lokasi yang itu pusat yang paling berat pada saat terjadi tsunami. Tidak usah saya sebutkan namanya, karena alhamdulillah sekarang sudah membaik. Maka pada saat itu saya tanya teman-teman yang jemput saya di bandara, ikhwani, kebetulan ikhwan sudah ikut sunnah Masya Allah. Lalu saya tanya, ikhwani, waktu kejadian, ikhwan ini maksudnya saudara-saudaraku, satu orang akhi, kalau rame-rame ikhwan kita bilang ya. Ikhwani, saya bilang, saudara-saudaraku, ceritakan kepada saya tentang kasus tsunami dulu. Saya masih penasaran nih. Saya ingin menguatkan teori yang saya temukan dalam syariat dan saya tulis di buku saya dengan apa yang terjadi pada antum. Coba sampaikan kepada saya bagaimana ceritanya. Yang paling pertama mereka bilang, Ustaz tahu ini kota yang Ustaz datangin sekarang adalah wilayah paling parah waktu tsunami. Memang pas di pinggir pantai. Tsunami paling pertama di sini, baru kemudian merata kemana-mana. Ini kota ini hilang Ustaz, nggak ada. Satu bangunan pun nggak ada, rata dengan tanah diangkat dari lautan tersebut, berdiri, hancurin semua kota ini. Sekarang Masya Allah hidup, ada masjid jami besar, saya sempat tabligh akbar di sana. Yang jelas pada saat itu saya bilang, baik, secara teori syar'i harus ada pelanggaran yang merata di sini. Apa pelanggaran antum? Mereka sempat berpikir, ada sih pelanggaran Ustaz, tapi pelanggaran itu biasa, artinya ada di seluruh Indonesia. Terus saya coba lempar, kalau masalah daun ganja, kalian pakai nggak di sini? Pakai nggak untuk makanan, sayuran? Oh iya pakai Ustaz. Kalau itu dulu kami pakai. Sebelum paham sunnah nih, ikut pengajian, semua kita lunakin daging, taruh di sayur, dipetik, bahkan orang-orang banyak tanam di belakang rumahnya. Biasa, di halaman rumahnya ditanam, dipetik, ditaruh. Bahkan ada yang makan, dimakan-makan, biasa, dikunyah-kunyah gitu kan. Jadi itu sudah merata, hampir orang umumnya, saya tidak katakan semua. Ini pendapat teman-teman di sana, umumnya mereka itu. Baik, kalau begitu akhi, secara teoritis agama memang seperti itu. Ini bukan menjatuhkan, saya bilang tadi di awal ya, bukan menjatuhkan saudara-saudara di Aceh, bukan juga menghardik pimpinannya, atau mungkin menyalahkan wilayahnya, sama sekali tidak. Karena semua ini buminya Allah, kita semua makhluknya Allah. Tapi kita sedang menarik teori syar'i kepada realita lapangan, dan yang paling dekat dengan kita di negara Indonesia yang sedang kita bahas. Terus saya tanya, baik, ada dosa lain nggak? Apa yang antum lakukan? Orang sini lakukan merata, orang anggap biasa. Dia bilang, Ustaz, sebelum kejadian tsunami, itu tepatnya terjadi seperti mau sekarang, tahun baru Masehi, yang sering dirayakan orang-orang Masehi. Dia bilang itu di pinggir pantai, yang Ustaz lihat ini sekarang, ini pinggir pantai, sepanjang pantai ini, itu sudah pada hari sebelum tsunami berapa hari saja. Ini, itu penuh dengan perempuan dan sudah sampai pada tingkat mereka menari striptis. Aceh, saya bilang Aceh, perempuan tari striptis, dia bilang iya Ustaz. Di sini, di kampung kami ini, di sini, dan kami saksikan. Di sini terjadi. Untuk merayakan tahun baru Masehi. Penari-penari didatangkan, kemudian mereka menari, orang-orang datang bayar. Jadi seperti bar-bar, tapi bar ini tidak pakai tutup. Orang sudah mulai menari-menari perempuan pinggir pantai. Berapa hari kemudian Allah hantam dengan tsunami. Ada dosa yang lain? Ada Ustaz. Dosa apa lagi? Kami kalau Ramadan, ini muslimin ya. Kami kalau Ramadan, umumnya di sini nelayan. Kalau Ramadan kami nggak turun di laut tuh, nggak ada yang ambil ikan. Begitu selesai Idul Fitri, 6 hari Syawal, 7 hari Syawal, kami mulai mau turun ke laut. Apa yang kami lakukan, Ustaz, sebelum kami paham sunnah? Kami menurunkan sesajen ke lautan. Sesajen itu masakan, buah-buahan. Batang pisang, ditebang akarnya, ditebang atasnya, dilubangin tengah-tengahnya, ditaruh sesajen. Celupin tuh, jalangin di atas lautan. Untuk apa, akhi? Ini untuk penjaga dan dewa laut. Muslim tuh. Syirik bukan ini? Syirik ini. Dosa besar nggak? Dosa besar. Ini bahaya. Dan itu merata. Semuanya melakukannya, umumnya. Dan lucunya dia bilang, Ustaz, sampai saya sekarang setelah ikut pengajian sunnah ini baru paham. Kok bodoh benar saya dulu. Kita turunin sesajen nih.
Ini dicelupin ke lautan dengan doa-doa lah, dengan macam-macam untuk penjaga lautan agar tidak mengganggu mereka atau malah ikan-ikan supaya gampang ditangkap. Mana tauhid kepada Allah Azza wa Jalla nih? Mana Islam Anda nih masalahnya? Ternyata dia bilang di ujung sana muarah dari tempat ini keluar ke lautan lepas, ada anak-anak kami lagi nunggu di sana. Ini sesajen jalan ayam goreng diambil sama anak-anak itu dimakan. Orang-orang tuanya tahu. Ini pengakuan teman-teman di sana. Ini syaitan, Bapak Ibu sekalian, tidak butuh merusak amal Anda 100%. Dia cukup rusak sedikit supaya rusak semua. Orang kalau syirik, orang kalau riak, sholat nih, Allahu Akbar. Riaknya cuma 5 detik, sudah cukup batalin semua sholat antum. Karena kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit dari riya sudah cukup syirik. Batal semua tuh. Kan jadi masalah. Syaitan gak butuh menghancurkan semuanya. Ini pelajaran teman-teman sekalian. Baik, kalau terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Muhasabah, cari tahu sebabnya. Ini dosa jadi masalah. Kita lihat di TV pada saat terjadi tsunami. Teman-teman kita di Aceh, alhamdulillah, Allah berikan hidayah. Di atas atap mereka sambil air jalan, mobil membawa air, rumah orang rusak. Di atas atap mereka sujud, nangis sama Allah, berdoa, taubat. Apa yang terjadi? Kembali sekarang ya. Mulai kembali lagi, Allah utuhkan, infrastruktur mulai dibangun, banyak masjid sudah mulai kembali. Mudah-mudahan mereka nggak ngulangin tuh. Dan ini jadi pelajaran buat wilayah-wilayah yang lain.